kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tematik tema 1 hidup rukun kelas 2 subtema 3 pembelajaran 6. Nah, sekarang anak-anak simak videonya dengan baik ya, supaya nanti mudah mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan di pembelajaran kita kali ini. Baik, kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di sini kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, di sini Bapak punya gambar, yaitu gambar siswa yang sedang bermusyawarah. Nah, yang pertama, para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Yang kedua, hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Terus, pembagian petugas dilakukan secara adil. Nah, hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima dari Pancasila. Nah, dari anak-anak mungkin masih ada yang ingat ya, ini adalah lambang dari Pancasila sila keempat. Dan ini adalah lambang Pancasila dari sila kelima. Yang ini yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Nah, di sini para siswa ini tadi berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Nah, di dalam musyawarah tadi dilakukan juga pembagian tugas upacara. Nah, pembagiannya itu dilakukan secara adil ya. Ada yang menyanyikan lagu upacara, lagu nasional, ada juga yang menjadi petugas upacara. Nah, itu sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, apakah dari anak-anak masih ada yang ingat dari kelima lambang Pancasila ini dan bunyinya? Nah, ini sudah berulang kali ya Bapak jelaskan di pembelajaran-pembelajaran yang sudah lewat. Yang pertama itu lambangnya ada bintang, yang kedua itu ada rantai, dan yang ketiga ada pohon beringin, dan yang keempat ada kepala banteng, dan yang kelima itu ada padi dan kapas. Nah, mungkin dari anak-anak sudah pada hafal ya bunyi-bunyi dari Pancasila. Terus kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang penerapan sila keempat di sekolah. Nah, yang pertama itu menghormati pendapat orang lain. Nah, di sini ketika bermusyawarah, ketika ada teman kita yang memberikan pendapat, kita harus menghormatinya. Nah, itu adalah termasuk penerapan sila keempat di sekolah. Terus selanjutnya, bermusyawarah saat berdiskusi. Nah, di sini contohnya misalnya pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas-tugas kelompok yang diberikan dari bapak atau ibu gurunya. Itu termasuk juga musyawarah, penerapan sila keempat dari Pancasila. Terus yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Terus yang terakhir, bermusyawarah menentukan regu piket ataupun menentukan ketua kelas dan yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat di sekolah. Nah, nanti anak-anak bisa cari lagi ya contoh-contoh yang lain, masih banyak sekali. Ada contoh-contohnya, nanti ini bisa dilanjutkan atau dilengkapi. Nah, ini adalah lambangnya ya, sila keempat kepala banteng. Nah, sekarang kita ke contoh penerapan sila kelima di sekolah. Nah, di sini Bapak punya contoh ya, penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Nah, yang pertama itu ada melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Nah, di sini anak-anak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Nah, contohnya kewajiban kita sebagai siswa adalah sekolah yang rajin dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu contohnya. Dan melaksanakan hak ini artinya anak-anak mendapat hak dari sekolah untuk belajar. Terus contoh berikutnya,
bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Nah, di sini anak-anak harus bergotong royong atau saling membantu di dalam kita bekerja bakti di sekolah. Terus yang terakhir, tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini tidak baik ya anak-anak ketika ulangan kita mencontek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan sila kelima di sekolah. Nah, tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Yang pertama ini ada gambar siswa yang sedang bekerja bakti atau bergotong royong. Nah, ini adalah termasuk sila kelima dari Pancasila. Pengamalannya ya. Nah, di sini Bapak ceritakan misalnya Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Nah, ini adalah salah satu pengamalan sila kelima dari Pancasila. Terus gambar yang kedua, nah di sini ada gambar siswa yang sedang bermusyawarah untuk membentuk regu piket. Nah, ini adalah melambangkan sila keempat di dalam sekolah. Nah, di sini anak-anak bisa membuat contohnya sendiri ya. Di sini Bapak contohkan misalnya kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Nah, ini adalah pengamalan sila keempat dari Pancasila. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Nah, di sini mula-mula ada 275 kertas. Nah, kertas itu dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Nah, sekarang yang ditanya berapa sisa kertas ibu guru. Nah, di sini berarti kita akan melakukan pengurangan. Nah, ingat ya anak-anak, pengurangan dan penjumlahan itu ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama dengan cara panjang. Nah, di sini mula-mula ada kertas 275 dan dibagikan kepada siswa 39. Jadi sebelum kita melakukan pengurangan, kita harus jabarkan dulu ya, yang ini 275 ini menjadi bentuk panjang. Nah, ratusannya ada di angka 2 berarti nilainya 200, puluhannya angka 7 berarti nilainya 70, dan satuannya itu angka 5 berarti nilainya 5. Nah, setelah itu 39 ini kita uraikan juga. Di sini tidak ada ratusan ya, yang ada cuman puluhan dan satuan. Nah, puluhannya itu angka 3 berarti nilainya 30, dan satuannya angka 9 berarti nilainya 9. Nah, baru sekarang kita akan melakukan pengurangan. Nah, di sini 5 kurang 9 ini kan tidak bisa ya anak-anak. Jadi seperti biasa kalau tidak bisa dikurangkan, kita akan minjam di depan angkanya. Nah, di sini di depan angka 5 yang tidak bisa dikurangkan ini ada angka puluhan, yaitu 70. Jadi kita minjam di 70 ini 10 atau 1 ya anak-anak, karena ini puluhan. Nah, itu kita coret dulu, berarti sisanya masih 60. Nah, baru sekarang kita puluhan yang kita pinjam tadi kita taruh di angka 5 atau ditambahkan dengan angka 5. Jadi jadinya adalah 15. Nah, sekarang baru kita kurangkan. Nah, 15 dikurang 9 sama dengan 6. Nah, tadi di sini 70 sudah dipinjam 10 atau satunya dipinjam, berarti nilainya menjadi 60. Nah, 60 dikurang 30 jadi nilainya 30. Nah, di sini karena tidak ada ratusan, kita tinggal turunkan saja 200. Ya, begitu ya anak-anak caranya. Nah, setelah ini baru kita tambahkan 200 ditambah 30 ditambah 6 menjadi 236. Nah, inilah sisa dari kertas ibu guru 236. Nah, sekarang lanjut kita ke cara pendek atau berhitung susun. Nah, ingat ya anak-anak, kalau berhitung susun itu kita harus mengkelompokkan antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, kita menjumlahkannya dari satuannya ya, atau kita dari belakang. Nah, seperti biasa ini 5 kurang 9 tidak bisa ya, berarti kita minjam di angka 7 di depannya. Berarti 7 ini karena dipinjam 1, berarti sisanya lagi 6. Nah, sekarang satunya itu kita taruh di angka 5 atau ditambahkan puluhannya itu. Satunya itu 10 nilainya ya, karena ini 7 ini adalah puluhan. Jadi menjadi 15. Nah, 15 kurang 9 sama dengan 6.
Nah, di sini tadi sisanya masih 6. Jadi 6 dikurang 3, 3. Setelah itu di sini karena tidak ada ratusan ya, berarti kita tinggal turunkan saja 2. Nah, jawabannya sama ya anak-anak, 236. Hanya saja di sini menggunakan cara panjang dan di sini menggunakan cara pendek. Nah, baik, sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Nah, berapa banyak kelereng Edo? Nah, sekarang kita akan hitung dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, kita mulai dari cara panjangnya saja dulu. Nah, di sini diketahui Udin mempunyai 206 butir kelereng. Nah, kita jabarkan dulu. Di sini ratusannya angka 2, berarti nilainya 200. Nah, di sini puluhannya angka 0, tidak mempunyai nilai ya. Berarti Bapak tuliskan saja 00. Nah, di sini satuannya angka 6, berarti nilainya adalah 6. Nah, setelah itu baru ke kelereng Edo. Nah, Edo di sini mempunyai kelereng 55 kelereng, lebih sedikit daripada Udin. Nah, di sini tidak mempunyai ratusan ya, yang ada hanya puluhan dan satuan. Nah, puluhannya di sini angka 5, nilainya berarti 50. Satuannya angka 5, berarti nilainya 5. Nah, setelah ini baru kita melakukan pengurangan. Nah, di sini 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5 kan tidak bisa ya anak-anak. Kita minjam di angka 200. Nah, kita pinjam di angka 21. Berarti nilainya 2 ini masih 1 karena dipinjam ya anak-anak 1. Jadi hasil pinjamannya ini kita taruh di puluhannya ini. Akan menjadi nilainya 100. Nah, sekarang baru bisa dikurangkan. 100 dikurang 50 sama dengan 50. Nah, ini sisanya tadi hanya 100. Nah, karena di sini tidak ada ratusan ya, berarti kita tinggal turunkan saja. Nah, setelah itu baru kita tambahkan, jumlahkan semua ini. 100, ada puluhannya 50, ada satuannya 1, jadi menjadi 151. Nah, baik, sekarang ke cara pendek atau hitung susun. Nah, di sini 6 dikurang 5 sama dengan 1. 0 dikurang 5 kan tidak bisa ya anak-anak. Kita minjam di depannya atau di angka 2, minjam 1, jadi 2 ini dipinjam 1, sisanya lagi 1. Nah, hasil pinjamannya ini kita taruh di depan angka 0 atau di puluhannya, akan menjadi nilainya 10. Nah, 10 dikurang 5 menjadi 5. Nah, di sini tidak ada ratusan ya, berarti hanya ada tinggal angka 1 saja. Di sini ratusannya, berarti kita tinggal turunkan saja. Nah, jadi nilainya adalah 151. Nah, jawabannya sama ya anak-anak, cara panjang dan cara pendek. Hanya saja caranya penyelesaiannya berbeda. Jadi nanti yang mana saja bisa dipakai, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Nah, di sini Bapak punya contoh soal. Ada bilangan 419 dan 122. Mari kita melakukan pengurangan bersama-sama. Nah, di sini 9 dikurang 2 sama dengan 7. 1 dikurang 2 kan tidak bisa ya anak-anak, karena 1 ini lebih sedikit dikurangi 2 tidak bisa. Jadi kita minjam di depan angka 1 atau di angka 4. Nah, angka 4 ini sekarang kita pinjam 1, berarti nilainya masih menjadi 3. Nah, setelah itu hasil pinjamannya ini kita taruh di depan angka 1 atau di depan puluhannya ini. Jadi angka 1 ini akan menjadi 11. Nah, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nah, di sini karena sisanya tadi lagi 3, kita kurangkan saja ke bawah. 3 dikurang 1 menjadi 2. Nah, jawabannya adalah 297. Terus ke soal berikutnya. Di sini ada bilangan 161 dan 138. Nah, sekarang seperti biasa ya, kita kurangkan dari satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jangan sampai salah nanti untuk mengurangkan. Nanti kalau salah, nanti jawabannya juga ikut salah. Baik, kita kurangkan dari belakang. 1 dikurang 8 itu tidak bisa ya, karena 1 ini lebih sedikit nilainya dibanding dengan angka 8. Jadi seperti biasa kita minjam di depannya atau di angka 6. Nah, kita akan minjam 1, berarti 6 ini dikurangi 1, sisanya masih 5. Nah, tadi hasil pinjamannya kita kasih angka yang di belakangnya ini, angka 1. Berarti nilainya menjadi 11. Nah, sekarang 11 dikurang 8 baru bisa menjadi
3. Nah, ini sekarang sisanya kita kurangkan dengan yang di bawah. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, ini 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi Bapak tidak tulis ya, karena sudah hasilnya 0. Baik, ke soal berikutnya. Nah, di sini ada bilangan 365 dan 285. Nah, sekarang kita melakukan pengurangan dari belakang. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 6 dikurang 8 tidak bisa karena nilai 6 ini lebih kecil daripada 8. Nah, kita akan minjam di depannya atau minjam di angka 31. Pinjamnya 1. Jadi 3 ini dipinjam 1. Nah, sisanya lagi 2. Setelah itu hasil pinjamannya kita kasih angka 6 ini di depannya menjadi 16. Nah, sekarang 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, di sini sisanya tadi 2 ya. Dan sekarang kita kurangkan dengan di bawah 2, maka hasilnya akan 0. Jadi Bapak tidak akan tulis hasilnya karena sudah nilainya 0. Terus lanjut ke soal berikutnya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 3 tidak bisa ya, nah. Jadi kita minjam di depan angka 0 ini. Jadi kita minjam di angka 4. Nah, kita pinjam 1, jadi 4 ini sisanya masih 3. Nah, sekarang kita hasil pinjamannya kita kasih 0 ini di depannya angka 1 karena minjam 1 ya. Jadi menjadi 10. Nah, 10 inilah dikurangkan 3 menjadi 7. Nah, di sini tadi sisanya tinggal 3 karena sudah dipinjam ya 1. Sekarang 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 270. Baik, soal yang terakhir supaya lebih paham lagi ya. Di sini ada bilangan 450 dan 326. Nah, baik, kita kurangkan seperti biasa, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, sekarang di sini ada angka 0 dikurang 6. Berarti kan tidak bisa ya, anak-anak. Kita minjam di depannya. Nah, kita minjam di angka 5. Nah, sekarang angka 5 ini dipinjam 1, berarti nilainya masih 4. Jadi hasil pinjamannya kita kasih satuannya ini. Nah, maka akan menjadi nilainya 10. Nah, 10 ini dikurang 6, nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita yang kurangkan di sini adalah angka 4, hasil yang tadi setelah dipinjam. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terus kita kurangkan ratusan dengan ratusannya. Di sini ada angka 4 dan angka 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, ini jawaban 450 dikurang 326 adalah 124. Nah, begitu ya anak-anak cara menjumlahkan dengan berhitung pendek atau berhitung susun. Jadi perlu yang kita ingat adalah mengkelompokkan antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, di sini sekarang Bapak punya contoh lagu yang judulnya Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur. Nah, di sini untuk lagunya tidak Bapak nyanyikan ya. Nanti anak-anak bisa mencari lagu lengkapnya ini di channel YouTube Media Pembelajaran. Bapak sudah upload videonya ini ya. Nanti tinggal mencarinya saja. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menggarisbawahi kalimat syair lagu yang menunjukkan perintah. Nah, di mana kira-kira lirik lagu ini yang menunjukkan kalimat perintah. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu yang mana? Ya, yang pertama yang ini ya, cuci tanganmu dulu. Nah, artinya di sini anak-anak diperintahkan untuk mencuci tangan. Terus yang kedua, jangan ada sisa. Nah, di sini berarti anak-anak diperintahkan untuk makan supaya jangan ada yang sampai tersisa. Gitu ya anak-anak, masuk dari kalimat perintah ini. Terus yang terakhir ada makan jangan bersuara. Nah, di sini anak-anak diperintahkan kalau makan itu jangan bersuara. Terus ada lagi Nah, sekarang tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, yang ini ya, namanya tanda seru atau diberi akhiran setiap katanya itu ada kata lah. Baik, sekarang nah di sini ada gambar. Anak-anak buat buat kalimat perintah yang merujuk dari gambar ini. Nah, di sini ada gambar, ada papan, ada
kelas yang berantakan, di sini ada meja yang kotor. Nah, mungkin Bapak akan contohkan seperti ini ya. Hapuslah papan tulis itu. Nah, di sini di kata hapus ini ada akhiran lah. Nah, akhiran lah ini sudah menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah, dan di akhir kalimat ini ada tanda seru. Berarti anak-anak disuruh untuk menghapus papan tulis. Terus yang kedua, contohnya misalnya bersihkan meja itu. Nah, di sini kelihatan ya mejanya kotor, bersihkan meja itu. Nah, di akhir kalimat ada tanda seru. Berarti anak-anak disuruh atau diperintahkan untuk membersihkan meja. Terus ada gambar yang kedua, ini ada kelas yang berantakan ya. Sekarang kita buatkan kalimat perintahnya. Nah, di sini sekarang Bapak contohkan. Sapulah kelasmu. Nah, di sini ada kata sapu ya. Dikasih akhiran lah. Setelah itu di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, berarti ini menunjukkan kalimat perintah. Ciri-cirinya seperti itu ya. Ada akhiran lah, ada tanda seru di akhir kalimat. Jadi anak-anak di sini disuruh atau diperintahkan untuk menyapu kelas. Terus yang kedua, contohnya misalnya tentang gambar ini, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, di sini juga ada akhiran lah dan ada di akhir kalimat tanda seru. Nah, ini sudah mencirikan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah. Jadi anak-anak diperintahkan untuk membuang sampah di tempat sampah. Jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Nah, sebelum Bapak akhiri seperti biasa ya, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.